foto, misalnya apa sih ini? Saya nggak bisa baca ya. Baik, nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya makin besar pahalanya. Tentu saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi nggak masalah, itu baik sekali. Saya dulu kuliah di jurusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh, foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah. Gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung. Yang difoto siapa? Gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram. Dosa. Pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk, seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu. Dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu a'lam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah a'lam yang saran saya pribadi, lebih baik dijauhi. Karena nanti akan kemana-mana ya. Nantinya tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa gitu kan, manusia, hewan, jin ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini maka tidak boleh gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non muslim tidak ada masalah. Tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya, atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Nah, kalau ini tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib, gak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, jadi dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu nggak masalah, malah lebih baik, gitu kan? Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasar. Apakah bersedekah dengan mengharapkan imbalan berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak karena termasuk dalam perbuatan syirik? Nah, tidak diniatkan murni karena Allah. Tidak ada syiriknya di situ. Tidak ada syirik sama sekali. Allah menjanjikan kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah ganti. Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sedekah, Allah datangkan harta, itu tidak salah. Itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Itu kan? Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan, justru itu tepat. Gitu kan? Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan janji Allah, malah kita tidak termotivasi kan? Gitu. Jadi nggak ada masalah, itu bukan syirik kok, lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan syirik di situ.
Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan rezeki. Itu boleh, gak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa untuk keluarga sedikit pun itu boleh Ustaz? Boleh saja. Karena ini sering dilakukan ya. Yang saya katakan boleh ini karena dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat memang pernah mempraktikkan, dan Nabi SAW tidak larang. Waktu Nabi SAW memandangkan jihad, kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Kemudian setelah dia tiba di masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Nabi SAW mengatakan, baik yang kamu lakukan wahai Umar. Lalu Umar penasaran tanya, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar sedekah apa? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, gitu kan? Dan waktu Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan. Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sedekahnya yang banyak. Dan selalu dikatakan beliau mensedekahkan semua hartanya. Yang dimaksud dengan semua harta adalah yang sedang dia miliki pada saat itu. Bukan aset ya. Jadi misal, kita lagi di masjid adalah, nih sumbang buat masjid, sumbang buat jihad. Kita lagi punya 1 juta rupiah di kantong, kita keluarin semua. Nih, berarti kita sedang mensedekahkan seluruh harta kita pada saat itu yang kita milikin. Ini lebih tepat, perilaku Abu Bakar, ulama cenderung mengatakan seperti ini. Karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia miliki dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu, beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan kambing waktu itu. Itu enggak semuanya dibawa ke Nabi SAW, tapi dianggap dia mensedekahkan semua yang dia miliki. Jadi yang dia milikin pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia, itu disedekahkan. Jadi seperti itu, Allahu a'lam, yang saya tahu.